Buku Apa Jadinya Dunia Tanpa Indonesia, karya Yudi Latif. Bukan karya ilmiah kaku. Buku ini bercerita dengan menggabungkan data dan kisah, menghadirkan pengetahuan yang mengalir seperti sungai, sederhana namun penuh makna. Penulis menyebut gaya ini kreatif non-fiction. Data dijadikan cerita. Fakta tidak hanya dibaca, tetapi dialami. Pembaca diajak merasakan denyut peradaban lewat narasi yang hidup. Tujuannya sederhana, menunjukkan betapa pentingnya alam, manusia, dan peradaban Indonesia bagi dunia. Semua potongan informasi yang tercecer disatukan menjadi mozaik utuh Nusantara. Buku ini ibarat peta rahasia yang terbuka, menyingkap jejak Nusantara yang lama tersembunyi, agar dunia tahu sumbangsi besar Indonesia. Gagasan buku lahir dari temuan saat membaca lintas bidang. Contohnya, mulai dari keistimewaan kelautan hingga hutan tropis, keanekaragaman hayati, peradaban maritim, teknologi dan arsitektur, seni hingga jamu. Temuan itu ditulis ulang dalam renungan singkat dan dibagikan. Lama-lama terkumpul banyak, menumbuhkan kesadaran Nusantara terlalu penting untuk dilupakan. Dari sinilah buku ini lahir. Undangan untuk melihat ulang, menyadari, dan merayakan jejak Nusantara yang pernah memberi terang bagi dunia. Melalui 22 bagian, buku ini menguraikan betapa luas dan dalamnya signifikansi Indonesia bagi dunia. Ia menyingkap geologi, geografi, dan oseanografi yang menempatkan Nusantara di pusat perlintasan global. Sumber daya mineral, keanekaragaman hayati, hutan tropis, komoditas, serta tradisi herbal dan jamu yang menghidupi dunia. Keindahan alam yang menjadi inspirasi tanpa batas, serta paleoantropologi dan arkeologi prasejarah yang merekam jejak awal manusia dan kebudayaan Nusantara. Dari sana, narasi berlanjut pada peradaban maritim yang menjadikan Nusantara pelopor penghubung dunia, kerajaan-kerajaan agung yang menorehkan kejayaan, teknologi dan arsitektur yang mencerminkan daya cipta, hingga seni tradisional dan kuliner yang menghidupkan jiwa bangsa. Tak berhenti pada masa lampau, buku ini juga mengisahkan babak modern, sumbangsih Indonesia bagi dunia lewat penderitaan penjajahan, perjuangan kemerdekaan, hingga kiprah Indonesia di pentas dunia melalui Konferensi Asia Afrika dan Deklarasi Juanda yang mengubah wajah hukum laut internasional. Akhirnya, ia menegaskan fondasi kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan bahasa Indonesia yang bukan hanya menjadi perekat bangsa, tetapi juga kontribusi luhur bagi tata peradaban dunia. Untuk masa yang panjang, sejarah selalu dilihat dari atas, dari barat ke timur. Dalam perspektif barat itulah, Nusantara hanya dianggap sebagai pinggiran India, disebut East Indies atau India Jauh. Dalam pandangan barat, sulit dibayangkan bahwa Nusantara punya peradaban sendiri. Mereka melihatnya hanya sebagai daerah asing di tepi India. Edward Said mengkritik tendensi barat atau orientalisme untuk memandang timur itu eksotis, primitif, dan liar. Barat juga mengklaim timur hanya bisa maju dengan bantuan mereka. Padahal, ini justru cara untuk menegaskan dominasi. Sejarah kolonial menggambarkan Nusantara mandek dan statis. Gambaran itu menutup mata dari kenyataan bahwa perdagangan dan ekonomi maritim sebenarnya sangat dinamis. Penelitian modern membuktikan pelabuhan Nusantara ramai dengan kapal, pedagang asing, dan pasar rempah yang penuh kehidupan. Namun, lemahnya tradisi tulis membuat pencapaian Nusantara jarang tercatat. Akibatnya, perannya sering tampak samar dalam sejarah dunia. Dominasi Barat tidak hanya soal catatan sejarah,
Ia melukai jiwa bangsa, membuat kita kehilangan kepercayaan diri dan jati diri. Psikolog David D. Burns menyebut jeratan 4D: defeated, defective, deserted, deprived. Jiwa bangsa merasa kalah, cacat, hampa, dan tercerabut. Dari luka itu, lahirlah dua karakter mental, suka meniru bangsa lain dan suka menuruti bangsa lain. Inilah warisan kolonialisme, luka di tubuh dan jiwa bangsa. Luka yang masih terasa hingga kini, membentuk cara kita memandang diri sendiri. Kemerdekaan sejati bukan hanya proklamasi. Ia lahir ketika bangsa benar-benar percaya diri, berdiri di atas akar budayanya, dan mampu menentukan arah sendiri. Sejarah harus ditulis kembali dengan cara pembacaan dari bawah, dari pengalaman rakyat, komunitas lokal, dan praktik keseharian masyarakat. Sumber-sumber baru mulai dari arsip yang terlupakan, prasasti, manuskrip lokal, tradisi lisan, hingga temuan arkeologi dan data ilmiah memberi kita kesempatan untuk merangkai narasi yang lebih adil, lengkap, dan hidup, menyingkap sisi sejarah yang selama ini tersembunyi di balik dominasi perspektif dari atas. Kini, ilmu pengetahuan modern memberi bantuan, tes karbon, riset DNA, hingga arkeologi membuka pintu baru membaca jejak masa lalu Nusantara. Prasasti, naskah kuno, dan cerita rakyat juga menyimpan pengetahuan berharga. Semua bisa menjadi sumber untuk menulis ulang perjalanan bangsa. Dengan cara ini, kita tidak lagi hanya menjadi penonton sejarah. Kita bisa menuliskannya, menghidupkannya, dan menjadikannya dasar untuk melangkah ke depan. Rekonstruksi jati diri adalah jalan untuk memulihkan luka lama, sebuah upaya mengembalikan keyakinan bahwa bangsa ini berharga dan mampu memberi sumbangsi besar bagi dunia. Buku ini tidak ditulis untuk mengagungkan Indonesia berlebihan. Tujuannya adalah menghadirkan keadilan sejarah, menempatkan Nusantara pada posisi yang sebenarnya. Peradaban bukan garis lurus, melainkan perjumpaan. Indonesia pernah menjadi simbol pertemuan besar antara budaya, perdagangan, dan ilmu pengetahuan dunia. Eropa bangkit melalui Renaissance. Jepang maju dengan modernisasi yang berakar pada tradisi. India berkembang berbasis tradisi spiritualitas dan usaha penulisan ulang sejarah India. Nusantara menjaga kekayaan lokal sambil terbuka pada pengetahuan baru. Ki Hajar Dewantara menyebut prinsip trikon: kontinuitas, konvergensi, konsentris. Artinya, tetap berakar, bersatu dengan dunia, tetapi punya pusat sendiri. Dengan panduan itu, Nusantara bisa menatap masa depan. Kita tidak kehilangan jati diri, tapi juga tidak menutup diri dari dunia. Cerlang Nusantara adalah warisan sekaligus pandu. Dari sanalah kita bisa menemukan jalan agar bangsa ini terus memberi cahaya bagi dunia. Buku ini dipersembahkan untuk semua kalangan. Ia menguraikan sumbangsih Nusantara dari alam, perdagangan, seni, hingga perjuangan kemerdekaan. Fondasi bangsa adalah Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan bahasa Indonesia. Semua menjadi perekat yang menyatukan keragaman besar ini. Indonesia adalah anugerah peradaban yang ikut menentukan denyut dunia. Pertanyaan itu kembali muncul. Apa jadinya dunia tanpa Indonesia? Sebuah renungan sekaligus ajakan untuk menjaga warisan ini bersama. Aliansi Kebangsaan. Substansi dan semangat buku ini selaras dengan spirit dan visi Aliansi Kebangsaan. Pada momentum ulang tahun ke-15
Dengan rasa syukur kami luncurkan buku ini kepada khalayak luas sebagai pandu dalam upaya rekonstruksi peradaban Indonesia menuju masa depan bangsa yang lebih gemilang dan bermartabat.